Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa, sahabat Hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga sampai 10 Ramadan menjelang 10 pertengahan, alhamdulillah sudah bisa dan selamat kita jalankan. Ini semua berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Hadirin para pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengulas sedikit tentang begitu luar biasanya Ramadan bagi para kaum muslimin dan muslimah. Tentunya dalam hal bertakwa kepada Allah. Salah satu amalan yang luar biasa yang perlu kita terus-menerus kerjakan, terutama di luar Ramadan, adalah bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang laki-laki muslim, orang perempuan muslim yang bersedekah di jalan Allah, dan Allah akan lipat gandakan rezeki bagi mereka dan mereka hidup dalam balasan yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Hikmah Ramadan. Dalam hal ini tentunya ayat Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala balasan yang luar biasa bagi kita yang memberikan sedekah. Namun apabila itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya amat sangat luar biasa. Karena pada suatu ketika sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, ma afdalus sadaqah? Qala Rasulullah SAW, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Apa sedekah yang paling bagus? Kapan sedekah yang paling baik, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena setiap amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Maka hadirin sekalian, ada 3 tempat yang harus kita utamakan dalam bersedekah. Yang pertama, bersedekahlah kita kepada saudara sendiri. Yang kedua, utamakan sedekah itu kepada jiran, tetangga kita. Dan yang ketiga, kepada orang yang lainnya di sekitaran kita. 3 kelompok ini utamakan oleh kita untuk memberi sedekah. Lalu, apa urgensinya? Apakah sedekah itu hanya melulu tertuju kepada harta benda? Hadirin hadirat sekalian, tentu tidaklah demikian.
Sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Sedekah itu bisa menjadi tenaga, pikiran. Ya, itu juga merupakan bagian daripada sedekah. Namun hari ini, bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat yang memiliki harta lebih, maka amat sangat dianjurkan kepada kita semua di bulan suci Ramadan untuk kita tunaikan sedekah daripada harta kita. Apa tujuan hadirin hadirat sekalian daripada sedekah yang kita keluarkan? Tujuan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai kisah Allah menjamin bagi siapa yang mengeluarkan sedekah tidak hanya di bulan Ramadan saja, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang tersebut. Salah satunya adalah keberkahan harta dan berkah umur. Dua hal ini, hadirin sekalian, ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dimiliki oleh manusia. Maka ayo kami mengajak pada kita semua, terutama kepada hadirin hadirat yang memiliki kelebihan untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembanding, hadirin sekalian, ada sebuah kisah. Di masa Rasulullah ada seorang budak. Budak yang kemudian Rasulullah SAW merdekakan. Yang nama beliau adalah Syaiban radhiyallahu anhu. Syaiban adalah seorang budak yang taat, yang selalu berjamaah bersama Rasulullah, terutama saat salat subuh. Singkat cerita, pada suatu ketika hadirin sekalian, Syaiban tidak hadir ke tempat jamaah bersama Rasulullah. Hingga selesai salat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang melihat di manakah Syaiban? Kenapa dia subuh ini tidak hadir berjamaah bersama kita? Namun yang terjadi, tidak satu pun daripada sahabat mengetahui keberadaan Syaiban. Hingga selesai semuanya, Rasulullah mengajak para sahabat mengunjungi Syaiban. Dalam perjalanan yang Rasulullah lakukan, rupanya rumah Syaiban tidaklah dekat, hingga memakan waktu sampai 2-3 jam. Sesampai di rumah Syaiban, Rasulullah dan sahabat disambut oleh istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, di manakah Syaiban? Kami tidak melihatnya subuh ini dia di masjid. Lalu istrinya menjawab, ya Rasul, maafkan saya ya Rasul. Syaiban kemarin sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan telah kami kemumikan. Rasulullah terkejut dan semua sahabat terkejut. Lalu Rasulullah bertanya, wahai istri Syaiban, adakah pesan-pesan terakhir yang Syaiban sampaikan sebelum beliau wafat? Sang istri menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Yang saya dengar dari beliau sebelum sakratul maut, beliau hanya menyampaikan 3 hal yang terdengar oleh saya. Pertama, Syaiban berkata, kenapa terlalu dekat? Lalu yang kedua, Syaiban berkata, kenapa bukan yang terbaru? Hadirin sahabat hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pesan yang disampaikan oleh Syaiban yang didengarkan oleh istrinya memberi makna kepada kita bahwasanya setiap langkah manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu Allah perhitungkan amalnya. Kemudian sedekah yang terbaik adalah sesuatu yang amat sangat kita cintai
dan sedekah yang paling baik pula adalah dengan jumlah yang besar. Maka hadirin sekalian, sudah sepantasnya lah kita berlomba-lomba untuk menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah, terutama di bulan Ramadan. Walau saat sempit sekalipun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hadirin, sahabat hikmah Ramadan sekalian, selalu dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan ini, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan hingga selesai insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.